Okay, page 1, halaman 1. Number 1, hear, hear, mendengar. Number 2, read, read, membaca. Read, membaca. I read a book, saya membaca sebuah buku. Read. Okay, jika teman-teman merasa, Miss, boleh dong sesekali buat kosakata, verb, ya, verb, dan kalimatnya dong, contohnya seperti itu, boleh? Nanti berikan komen ya di bawah, supaya Miss buat, ya. Kemudian kita belajar baca. Oke, kita lanjut ke number 3, write, menulis. Bukan write, tapi langsung write, menulis. Write, menulis. Oke, write, menulis. I write a story. Saya menulis sebuah cerita. Write, menulis. Oke. Kemudian number 4, speak. Speak. Speak, berbicara. Speak, berbicara. I speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. Jadi speak, berbicara. Number 5. Oke, ada T. Ingat T itu plosive, meledak. Oke, siap-siap. Tell, ya. Tell, menceritakan. Bukan tell, tetapi tell. Sekarang teman-teman dengar ya. Mana kira-kira pronunciation yang tepat? Tell, tell, atau tell? Bisa dirasakan? Oke, tell, menceritakan. Tell, menceritakan. Oke, number 6. Number 6, perhatikan tulisannya. Ada T juga. Otomatis jika ada T pasti plosive. Oke, ada cara. Sebelum kita membaca sesuatu, amati dulu tulisannya, apakah di sana ada plosive ya atau ledakan. Oke, ada bom di tengah-tengah kata, ada di tengah kalimat. Kita perhatikan terlebih dahulu, jangan langsung kita baca karena kita adalah pemula ya. Kita lihat ada T, itu berarti plosive. Oke. Teach, mengajarkan. Teach, mengajarkan. Teach, mengajarkan. Please teach me, tolong ajarkan saya, ya. Teach me please, tolong ajarkan saya. Jadi teach, mengajarkan. Jadi seperti itu. Oke, number 7, study, belajar. Sama seperti kita sekarang, kita sedang studying. Jika sedang belajar bahasa Inggrisnya studying. Kalau belajar, study. I study English, saya belajar bahasa Inggris. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Ya, jadi study adalah belajar seperti yang kita lakukan sekarang. Oke? Ikuti ya. Study. 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 Bahasa Inggris sangat mudah bukan? Easy, so easy. Kemudian kita lanjut ke number 8. Oke, ada plosive. Attend, menghadiri. Attend, menghadiri. Attend, menghadiri. Attend, menghadiri. Ya, attend, menghadiri. Kemudian kita ke number 9. Apakah ada plosive? Oke, langsung saja. Spell, mengeja. Spell, mengeja. Spell, mengeja. Mengeja adalah proses membaca, misalnya sama seperti tulisan S-P-E-L-L. Oke, spell, mengeja. How to spell? Bagaimana cara mengeja spell? Misalnya kan S-P-E-L-L. Jadi spell, mengeja. Oke, spell itu sama seperti mengeja bahasa Indonesia. Kemudian number 10. Bukan number 10, tapi 10. 10 ya, bukan 10. 10. Oke, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Listen. Remember. Remember. Tidak ada R, tidak ada bunyi R sama sekali. Remember. Oke. Bukan remember. Remember, mengingat, tapi remember. Oke, mengingat. Remember me, ingat saya. Oke, remember. Bukan remember me, ingat saya, tapi remember me,
Ingat saya maksudnya, oke? Jadi ingat, bahasa Inggris itu bagaimana kita mempelajari mengucapkan dengan baik. Banyak kok orang bisa bahasa Inggris, tetapi bahasanya sulit dipahami. Oke? Bahasa itu seperti water. Jadi bahasa itu seperti air, jika dituangkan dalam gelas seperti gelas. Jika dituangkan dalam botol, jadi botol. Seperti itu, bahasa itu seperti itu. Dia beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan, ya. Jadi, ketika kita berbicara bahasa Indonesia, berbicaralah dengan bahasa yang baik. Kita bicara bahasa Belanda misalnya. Oke, pelajari bahasa Belanda dengan baik. Jangan membawa bahasa Belanda ke dalam lahjah Indonesia misalnya. Oke, jangan membawa lahjah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sama seperti ini. Remember me ya, misalnya. Oke, remember me. Hanya misalnya untuk mengatakan kepada dia, ingat saya ya. Don't say remember me ya. Tidak perlu kata ya, tapi langsung remember me, please. Ingat saya ya. Jadi seperti itu. Ingat, lahjah atau cara berbicara itu mengikuti keadaan pemilik bahasa tersebut. Oke, kita lanjut ya. Page 2, halaman 2, number 11. Dengarkan dengan baik. Listen, be carefully. Dengarkan dengan baik. C itu plosive di sini. Cook, memasak. Cook, memasak. Cook, memasak. Bukan cook, tapi cook, memasak. I cook, jadi seperti itu. I cook, saya memasak. I cook chicken, saya memasak seekor ayam. Saya memasak ayam misalnya. I cook chicken, saya memasak ayam. Cook, memasak. Cook, memasak. Cook, memasak. Oke, kemudian number 12. Drink. Drink. Minum. Drink. Minum. Drink. Minum. Oke. I drink a cup of coffee. Saya minum secangkir kopi. Drink. Bukan drink, tapi drink. Drink. Minum. Kemudian number 13. Nomor 13. Eat. Makan. Eat. Makan. Eat. Makan. Eat. Makan. I eat. Saya makan. I eat fish. Saya makan ikan. I eat noodle. I eat noodle. Saya makan mie. Seperti itu, eat. Oke, mudah sekali kan? Kemudian number 14. Bit. Menggigit. Bit. Menggigit. I bit an apple. Saya menggigit sebuah apel. Oke. Bit, menggigit. Kemudian kita lanjut ke number 15. Oke. Make. Make, membuat. Make, membuat. Make, membuat. Oke, make, membuat. Make, membuat. I want to make a cake. Saya ingin membuat sebuah kue. Oke, make, membuat, ya. Make, membuat. Kemudian number 60. Ada plosifnya, hati-hati. Oke, listen. Dengarkan dulu. Take. Take. Bukan take, tapi take. Mengambil. Take. Mengambil. I take a book. Saya mengambil sebuah buku. Oke, take. Mengambil. Kemudian number 17. Get. Get. Mendapatkan. Get. Mendapatkan. Get. Mendapatkan. Jadi get, mendapatkan. Biar kalimatnya mudah. I get a book. Saya mendapatkan sebuah buku. Oke, kemudian number 18. Give. Oke, give. Memberikan. Give. Memberikan. Give. Memberikan. I give you a book. Saya memberikan kamu sebuah buku. Give, memberikan. Oke. Kemudian kita lanjut ke number 19. Borrow.
Borrow, meminjamkan. Borrow, meminjamkan. Can I borrow your pen? Boleh saya pinjam pulpenmu? Oke. Can I borrow your pen? Boleh saya pinjam pulpenmu? Borrow di sini tidak ada plosive ya. Borrow, meminjamkan. Borrow, meminjamkan atau meminjam ya. Oke. Number 20. Bring, membawa. Bring, membawa. Bring, membawa. I bring my pen. Saya membawa pulpen saya. Oke, bring, membawa. Miss, kok pennya terasa kali? Pennya itu terasa kali bunyinya. Oke. Ketika kita belajar, ingat belajarlah dengan lebay. Oke. Pen. Jangan ucapkan pen, tapi pen ya. Plosive. Oke. Ingat setiap menjumpai huruf plosive p, t, ke atau p itu kemudian t, c atau k itu selalu plosive. Tetapi ada kata-kata tertentu dia tidak plosive ya. Gimana cara membedakannya atau menemukannya? Sering-sering mendengar. Kita lanjut ke page 3, halaman 3. Oke. Number 21. Wudu, bahasa Inggrisnya ritual ablation. Wudu, ritual ablation. Ritual ablation. Wudu. Ritual ablation. Oke, wudu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pray, sebelum sholat. Oke, pray. Pray. Oke, I want to pray. Saya mau sholat. Jadi sholat adalah pray ya. Pray. 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 Pray, sholat atau berdoa. Kemudian number 23. Mandi. Itu bahasa Inggrisnya ada 2. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Mandi. Jadi take a bath, mandi, atau take a shower. Take a shower juga mandi ya. Take a bath, mandi. Take a shower, mandi. Oke, kita lanjut ke number 24. Oke, brush, menyikat. Brush, menyikat. Brush, menyikat. Brush, menyikat. Oke, kemudian number 25 ya. 24 brush, menyikat. 25 scrub, menggosok. Scrub, menggosok. Scrub, menggosok. Ya, scrub, menggosok. Biasanya scrub itu untuk membersihkan kulit atau membersihkan wajah ya. Kemudian number 26 clean, membersihkan. Clean, membersihkan. Clean ya. Clean, membersihkan. Clean. Oke. Clean, membersihkan. Kita lanjut ke number 27. Wipe, mengelap. Wipe, mengelap. Oke. Wipe, mengelap. Wipe, mengelap. Oke, kita lanjut ke number 28. Erase. Oke. Erase, menghapus. Erase, menghapus. Erase, menghapus. Erase, menghapus. Oke. Kemudian kita lanjut ke number 29. Tidy up. Oke. Tidy up. Tidy up, merapikan. Oke, di sini maksudnya merapikan tempat tidur, merapikan kamar, merapikan lemari. Jadi bisa menggunakan kata tidy up ya. Tidy up, merapikan. Tidy up, merapikan. Kemudian kita lanjut ke number 30. Mop. Oke, mengepel. Mop, mengepel. I mop the floor. Saya mengepel lantai. Mop, mengepel. Terkadang mop itu bisa berarti juga kain pel ya. Bedanya apa, Miss? Bedanya di konteks kalimat atau kata. Caranya adalah kita menemukan konteks kalimat dan kata. Kita lanjut ke page 4, halaman 4. Oke, number 31. Pergi, bahasa Inggrisnya apa?
go, bukan go tapi go, ya. Ikuti. Go, 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 bukan go tapi go, pergi. I go, saya pergi, ya. Kemudian number 32, datang. Come, oke. C-nya plosive. Come, datang. Come, datang. Kalau pulang ke rumah gimana? Tinggal ditambah kata home, oke. Come home, come home, pulang ke rumah, oke. Kalau come saja, datang artinya. Welcome, selamat datang. Come, datang, oke. Come, datang. Come, datang. Come, datang. Oke, kita lanjut ke number 33. Dengarkan dengan baik. Arrive, tiba. Arrive, arrive, tiba atau sampai. Arrive, tiba atau sampai. I arrive at home, saya sampai di rumah, ya. Arrive, sampai. Oke. Number 34, kita sering menjenguk orang sakit, menjenguk nenek, ibu, keluarga, ya. Kita sering menjenguk. Jenguk bahasa Inggrisnya adalah visit. Visit, visit, menjenguk. Visit, menjenguk. Visit, menjenguk. Oke. I visit my grandma, saya menjenguk nenek saya. I visit my uncle, saya menjenguk paman saya. Oke, visit, menjenguk. Oke, kemudian kita lanjut ke number 35, run, berlari. Run, berlari. Run, berlari. Run, berlari. Kalau pelari apa, Miss? Runner, tinggal ditambah er, ya. Runner, pelari. Run, berlari. Sama seperti kata yang di page 1 tadi, ada teach. Teach, mengajarkan, kan? Teach, belajar. Oke, run ditambah er jadi pelari. Runner, pelari. Kalau run, berlari. Runner, pelari. Oke, bagaimana jika teach, mengajarkan? Teach, mengajarkan, ditambah er menjadi guru atau pengajar. Teach, mengajarkan. Teacher, pengajar atau guru. Bahasa Inggris mudah bukan? Satu kata bisa kita kembangkan jadi kata-kata yang lain. Jadi hafalan kita cepat bertambah. Kita lanjut ke number 36. Oke, berjalan. Walk, berjalan. Walk, berjalan. Walk, berjalan. Walk, ya, berjalan. Walk. Oke, kita setiap hari walk, ya, berjalan setiap hari. Kemudian contoh kalimatnya misalnya, I walk to the market, saya berjalan ke pasar. Oke. Kemudian kita lanjut ke number 37, jump, melompat. Jump, melompat. Jump, melompat. Oke, I jump, saya melompat. Jump, melompat. Jump, melompat. Oke, kita lanjut ke number 38, duduk. Bahasa Inggrisnya sit. Sit, duduk. Sit, duduk. Sit, duduk. Oke. Kita lanjut lagi ke number 39, berdiri. Bahasa Inggrisnya apa? Stand. 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 Stand, berdiri. Stand, berdiri. Stand, berdiri. I stand in front of you, saya berdiri di depan kamu. Stand, berdiri. Oke. Number 40, rise. Oke, rise, bangkit. Rise, bangkit. Rise, bangkit. Oke. Stand dan rise itu terkadang jika ditambah kata up, seperti stand up, berdiri. Rise up, berdiri, tetapi artinya sama, ya. Berdiri dan bangkit artinya sama.
Raise up your hand. Angkat tanganmu. Ya. Kemudian hands up your hand. Angkat tanganmu. Jadi ada banyak kata dalam bahasa Inggris itu sangat mudah kita temukan, ya. Kemudian kita lanjut ke page 5. Halaman 5. Number 41. Do, melakukan. Do, melakukan. Do, melakukan atau membuat, ya. Sama seperti kata perintah. Do your homework. Buat PR-mu. Atau lakukan PR-mu. Itu kan melakukan dengan perbuatan maksudnya. Jadi do, membuat. Don't you do that. Jangan kamu lakukan itu. Ya. Do, melakukan atau membuat, ya. Kemudian number 42. Try, mencoba. Try, mencoba. Try, mencoba. Try, mencoba. I try, saya coba. Okay? I try, saya coba. I'm trying. Saya sedang mencoba. Okay, kita lanjut ke number 43. Kita sering bermain kan? Okay, bahasa Inggrisnya apa bermain? Play. Ya, play, bermain. Play, play. Play, play, bermain. Kemudian number 44. Open. Open. Open, membuka. Open the door, buka pintunya. Okay? Open the window, buka jendelanya. Open, membuka. Okay? Open, apa open? Membuka. Iya, open, membuka. Close, menutup. Close, menutup. Okay? Sesuatu biasanya setelah dibuka pasti ditutup. Ayo kita baca lagi. Open, membuka. Close, menutup. Close, menutup. Close, menutup. Okay? Kemudian number 46. Turn on, menghidupkan. Turn on, menghidupkan. Contohnya, turn on the lamp, hidupkan lampu. Turn on the projector, hidupkan proyektornya atau OHP, ya. Turn off, justru sebaliknya, mematikan. Okay? Turn off, mematikan, dan turn on, menghidupkan. Misalnya, turn off the lamp, matikan lampunya. Okay? Turn on, turn off. Turn on, turn off. Turn on, turn off. Okay? Kemudian number 48. Pull. Okay? Pull. Pull. Menarik. Pull, menarik. Sering masuk ke apotik atau ke ruang ATM? Itu pintunya harus kita tarik, ya. Okay? Atau kita dorong. Bahasa Inggrisnya apa? Push, dorong. Kalau tarik, pull. Kalau dorong, push. Okay? Pull, menarik. Pull, menarik. Pull, menarik. Push, mendorong. Push, mendorong. Push, mendorong. Okay? Sekarang kita baca number 50. Memperbaiki. Bahasa Inggrisnya adalah fix. Fix. I fix my car. Saya memperbaiki mobil saya. Bukan my car, tapi my car. I fix my car. Saya memperbaiki mobil saya. Fix adalah memperbaiki. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 6, page 6. Oke, page 6, number 51. Prepare. Oke, prepare, mempersiapkan. Prepare, mempersiapkan. Prepare, mempersiapkan. Lagi, prepare, mempersiapkan. I prepare my homework. Saya sedang mempersiapkan PR saya, misalnya mempersiapkan memasukkan dalam tas, ya, atau mempersiapkan dengan cara merapikan atau membuat, seperti itu, ya, bisa jadi. Kemudian bisa juga prepare, mempersiapkan kepergian, ya. Oke, kemudian number 52, wash.
Wash, mencuci. Wash, mencuci. Wash, mencuci. Biasanya kita cuci apa? Piring ya. I wash the plate. Saya mencuci piring. Atau I'm washing plate. Saya sedang mencuci piring. Wash itu mencuci. Okay. Kemudian number 53, memeras. Kalau misalnya tadi mencuci baju, kalimatnya gimana? I wash the cloth. I wash the cloth. Saya mencuci baju. Kemudian bajunya kita peras. Bahasa Inggrisnya adalah wringing off. Wringing off, memeras. Wringing off, memeras ya. Okay, wringing off, memeras. Wash, mencuci. Wringing off, memeras. Okay. I'm wringing off my dress. Saya sedang memeras baju saya. Okay. Sekarang kita baca number 54, nomor 54. Menggosok, bahasa Inggrisnya apa? Iron. Iron, menggosok. I'm ironing my dress. Saya sedang menggosok baju saya. Iron, menggosok. Oke. Iron itu juga berarti besi. Oke, iron dalam kalimat kata kerja berarti menggosok. Tetapi jika dia dalam kata benda, itu iron adalah besi ya. Sama seperti Iron Man, Iron Girl misalnya. Iron Man berarti pria besi atau pria yang tubuhnya terbuat dari besi, seperti itu. Atau manusia besi. Jadi iron adalah menggosok dalam konteks kata kerja. Kalau dalam kata benda artinya apa? Ya, artinya adalah besi. Sekarang kita baca number 55. Mengenakan atau memakai, seperti kita memakai baju ya. Wear, memakai. Wear, memakai. I wear my dress. Saya memakai baju saya. Atau saya mengenakan baju saya ya. Kemudian number 56, use, menggunakan. Use, menggunakan. Okay. Kebanyakan orang salah menggunakan arti atau keliru. Okay. Wear dengan use. Wear dengan use ya. Wear itu untuk pakaian, memakai atau mengenakan untuk pakaian, khusus pakaian. Kalau use itu digunakan untuk kata yang lain, untuk kata benda. Misalnya, I use my pen, saya menggunakan pulpen saya. I use, apalagi misalnya, I use the book, saya menggunakan buku. Jadi menggunakan dengan mengenakan itu berbeda ya. Wear, mengenakan atau memakai. Use, menggunakan. Okay. Sekarang kita lanjut ke number 57. Choose, memilih. Choose, memilih. Choose, memilih. Choose, memilih. Okay. I choose you. Saya memilih kamu yang menjadi penghafal bahasa Inggris terbaik. Okay. Penghafal vocabulary terbanyak. Mau? Ya, kalau mau tetap ikuti pembelajaran Miss Katie ya. Okay. Choose, memilih. I choose you. Okay, saya memilih kamu. Kita lanjut ya. Number 58, help, bantu. Help, help me please, tolong bantu saya. Help, membantu. Atau kalimatnya, could you help me? Maukah kamu membantu saya? Oke. Atau kita ingin memberikan bantuan. I want to help you. Oke, saya ingin menolong kamu. Jadi help itu membantu atau menolong. Kita lanjut ke number 59. Mencari, bahasa Inggrisnya adalah looking for. Looking for. Oke. I'm looking for my book. Saya sedang mencari buku saya. I'm looking for my pen. Saya sedang mencari pulpen saya. Jadi looking for artinya mencari atau look for ya, mencari. Okay. Kemudian number 60, memutuskan.
Nah, ini biasanya digunakan untuk memutuskan sebuah perkara atau masalah ya. Decide, decide, memutuskan. Decide, memutuskan. Oke, misalnya I decide that this problem, oke, saya memutuskan bahwa masalah ini, oke, jadi seperti itu. Memutuskan itu untuk sebuah masalah atau kondisi. Oke, seperti I decide that I have to go. Saya memutuskan bahwa saya harus pergi. Decide itu untuk memutuskan sesuatu perkara, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke number 61 di page 7. Oke, 61 ada dance, menari. Oke, sering menari? Dance, menari. Dance, menari. Dance, menari. Oke, biasanya menari jika ada musik. Ya, untuk menghasilkan musik harus ada penyanyi. Oke, sing, bernyanyi. Sing, bernyanyi. Sing, bernyanyi. I sing a song. Saya menyanyikan sebuah lagu, ya. Sing, bernyanyi. Oke, biasanya sambil bernyanyi itu menari. Jadi dance dan singing. Menyanyi dan menari, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke number 63. Wait. Wait, menunggu. Wait, menunggu. Oke. Sekarang kita lanjut ke number 64. Mengendarai, bahasa Inggrisnya apa? Drive. Oke, drive. Drive, mengendarai. Drive, mengendarai. Contohnya, I drive my car. Oke, saya mengendarai mobil saya. I drive my car. Saya mengendarai mobil saya. Atau I drive my new car. Saya mengendarai mobil baru. Oke, drive, mengendarai. Kemudian number 64, pick up, menjemput. Pick up, menjemput. Oke, pick up, menjemput. Pick up my friend, menjemput kawan saya. I pick up my friend. Saya menjemput kawan saya. Seperti itu. Pick up, menjemput. Kemudian ada pick up satu lagi yang biasanya untuk mengangkat telepon. Tulisannya sama, bedanya adalah konteks kata atau kalimat ya. Pick up satu lagi adalah mengangkat telepon. Oke, misalnya kita ingin menelpon kawan kita. Kita menelpon dia, kemudian kita berharap dia mengangkat. Oke. I wish you pick up my phone. Saya berharap kamu mengangkat telepon saya. Pick up itu mengangkat telepon. Satu konteks lagi, pick up adalah menjemput. Oke. You got it? Sudah paham kira-kira? Bahasa Inggris itu very easy, sangat mudah ya. Satu kata bisa untuk 2 kalimat. Kemudian kita lanjut ke number 66. Mengunci, bahasa Inggrisnya listen, be carefully, dengarkan dengan baik. Lock. Lock. Lock, mengunci. Lock the door, mengunci pintu. I lock the door, saya mengunci pintu. Lock, mengunci. Lock, mengunci. Oke, untuk membuka kunci, apa yang kita perlukan? Key, ya, key. Kunci ya, kunci untuk membuka kuncinya ya. Jadi kunci untuk membuka sesuatu yang dikunci, misalnya gembok ya. Kalau kegiatan menguncinya bahasa Inggrisnya adalah lock. I lock the door. I lock the window. Oke, saya mengunci jendela, saya mengunci pintu. Oke. Kita lanjut ke number 67. Cut, memotong. Cut, memotong. Kalimatnya I cut my hair, saya memotong rambut saya. Cut, ingat dengan plosive. Cut, memotong. Cut, memotong. Oke. I cut the bread, saya memotong roti. Gitu. Jadi cut, memotong. Kita lanjut ke number 68. Menonton, bahasa Inggrisnya apa? Sering menonton kan?
Ya, watch. Watch, menonton. Watch, menonton. I watch TV, saya menonton TV. I watch movie, saya menonton film. I watch you, saya melihat kamu, ya. Saya menonton kamu. Oke, watch, menonton. Oke, thank you for watching my YouTube channel. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Kita lanjut ya ke number 69. Melihat, bahasa Inggrisnya see. See, melihat. I see you, saya melihat kamu. You see me, kamu melihat saya. I see them, saya melihat mereka, ya. See, melihat. Atau kalimatnya seperti ini. Saya melihat ibu saya. Tahu kalimatnya apa? Saya melihat ibu saya. I see my mom, ya, atau I see my mother. Oke, mudah kan bahasa Inggris? Ya, mudah sekali. Kemudian kita baca number 70. Berkata. Apa bahasa Inggrisnya? Say. Say, say. Berkata, say something. Katakan sesuatu. I say, saya berkata. I say, saya berkata. Jadi say, berkata. Oke. Kemudian kita lanjut ke number 71 di page 8 di halaman 8. Bertanya, bahasa Inggrisnya ask, bertanya. Ask, ask, bertanya. Ask, bertanya. Ask, bertanya. I ask you, saya bertanya kepada kamu. You ask me, kamu tanyakan kepada saya. Apa yang tidak paham dari pembelajaran Miss Katie ya? Tanya ya. Oke. Kemudian asking for someone, bertanya pada seseorang. Jadi ask itu bertanya. Asking something, bertanya sesuatu. Ask me, tanyakan kepada saya. Oke. Tanyakan kepada saya jika teman-teman merasa susah dalam mengucapkan kosakata tertentu. Miss, tambah dong kalimatnya. Miss, ini ya, itu ya. Oke, silakan tinggalkan di komen di bawah. Kita lanjut ya. Number 72. Menjawab. Ayo tebak. Gimana cara bacanya? Answered, ya. Answered, menjawab. Bukan answer, tapi answered. Oke? Answered. Bisa ikuti? Follow me. Please follow me. Oke, ikuti saya. Answered. 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 Menjawab. Give me the answered. Berikan jawaban atau berikan jawabanmu. Ada kata give di belakang? Ya, memberi. Give me the answered. Berikan saya jawaban. Answered berarti jawaban. Kemudian number 73. Memeluk. Hug. Hug, memeluk. Hug, memeluk. Misalnya hug me please, peluk saya, seperti itu ya. Jadi hug itu memeluk. Kemudian number 74. Follow, mengikuti. Sering kan Miss bilang listen, be carefully and follow me. Dengarkan dengan baik kemudian ikuti saya. Ya, ikuti bahasa Inggrisnya adalah follow. 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 Kalau pengikut apa? Followers, ya. Sering main Instagram? Ya. Jadi mengikuti follow. Follow. I follow you. Saya mengikuti kamu. You follow me. Kamu mengikuti saya. Mengikuti untuk apa? Ikuti setiap video baru dari Miss Katie ya. Oke, sekarang kita lanjut ke number 75. Tertawa. Oke, tertawa apa bahasa Inggrisnya? Laughed. 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 Laugh, tertawa, ya. Ada yang sedikit terdengar seperti love, cinta. Loved. Apa bedanya Miss love sama loved? Oke, cinta bukan love, tapi love, ya. Love, bukan love, tapi
love. Sering dengar I love you, bukan I love you, tapi I love you. Saya cinta kamu. I love you, saya mencintai kamu. I love to speak English. Saya suka atau saya sangat cinta berbicara bahasa Inggris. Jadi love, cinta, bukan love. Ingat, bukan love tapi love. I love you, saya cinta kamu. You love me, kamu cinta saya, ya. Love, cinta. Kalau tertawa apa? Loved. Okay? Loved, tertawa. I loved, saya tertawa. Ayo tertawa bagaimana? Okay. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke number 76. Tersenyum. Ayo, bahasa Inggrisnya apa? Sering kan dengar? Ya, tersenyum itu smile. Smile, senyum. Atau I smile, saya tersenyum. Jadi smile itu tersenyum, ya. You smile at me, kamu tersenyum kepada saya. Seperti itu. Kita setiap hari tersenyum, bukan? Okay, berbagi senyum itu indah, ya. Kemudian number 77. Okay, lupa. Bahasa Inggrisnya apa? Forget. Ya, forget, lupa. Don't forget, jangan lupa. Okay, listen, dengarkan dengan baik. Don't forget to still watching my YouTube video. Apa artinya? Jangan lupa untuk tetap menonton video dari Miss Katy. Okay, jangan lupa ya. Forget, lupa, berarti don't forget, jangan lupa. Ya, jangan lupa ya. Kemudian number 78, mengetuk. Okay, knock the door, mengetuk pintu. Jadi knock, mengetuk. Knock, mengetuk. Knock, mengetuk. Okay, knock. Tuk tuk tuk, maksudnya gitu ya. Knock, jadi sedang mengetuk. Okay, sekarang kita lanjut ke number 79, memukul. Okay, ada merek brand obat nyamuk itu apa? Hit, ya, memukul. Jadi hit itu memukul, ya. Hit, memukul. I hit you, saya pukul kamu. Kan? I hit, saya memukul. Atau you hit me, kamu pukul saya. Jadi hit itu memukul, ya. Oke, sekarang kita baca number 80, kill, membunuh. Ingat, kill bunyi dengan suara yang plosif atau ledakan. Jadi kill, bukan kill tapi kill, membunuh. Kill, membunuh. Ya, kill itu tidak boleh dipraktekkan, ya. Membunuh itu tidak boleh. Oke, membunuh itu tidak boleh. Ya, kill itu tidak boleh dipraktekkan, ya. Kita nggak usah buat kalimatnya karena itu tidak baik. Oke, kita lanjut ke page 9, halaman 9. Oke, page 9, number 81. Oke, put, menaruh. Put, menaruh. Put, menaruh. Put, menaruh, ya. Misalnya I put my glass, saya menaruh gelas saya. Oke, I put my book on the table, saya menaruh buku saya di atas meja. Put, menaruh, ya. Put, menaruh. I put my pen, saya menaruh pulpen saya. Misalnya in my bedroom, saya menaruh pulpen saya di dalam kamar. Jadi put itu menaruh. Oke, sangat mudah. Bahasa Inggris itu sangat mudah. Miss, gimana sih kalau kami mau belajar buat kalimat? Ya, kalau mau belajar buat kalimat, nanti Miss akan sediakan satu channel namanya ELF, English Learning Fast, ya. Di situ kita belajar tentang membuat kalimat, belajar membaca kalimat, ya. Oke, tunggu ya. Sekarang kita baca number 82. Hurt, sakit, ya. Hurt, oke. Hurt, sakit atau menyakiti. You hurt me, saya menyakiti kamu. Atau I hurt, misalnya kalimatnya I hurt you, saya menyakiti kamu. You hurt me, kamu menyakiti saya. Atau kalimat yang lainnya misalnya you broke my heart, ya, kamu menghancurkan hati saya.
Itu sama-sama juga maksudnya menyakiti. Oke, menyakiti itu tidak baik. Jadi jangan menyakiti, oke? Kemudian number 83. Menyentuh apa bahasa Inggrisnya? Touch. Ingat, touch. Ada T. T itu plosive, meledak, oke? Touch, bukan touch, tapi touch. Touch, menyentuh. Touch, menyentuh, oke? Don't touch me, kan? Jangan sentuh saya. Itu biasanya orang sedang marah, ya. Touch, menyentuh. Atau I touch you, saya menyentuh kamu, ya. Jadi menyentuh itu touch. Oke, sama atau seperti brand, misalnya HP itu di touch, kan? HP disentuh, ya. Touch screen, artinya apa? Artinya touch screen, layar sentuh. Ya, HP punya layar sentuh. Jadi touch itu menyentuh. Mudah kan bahasa Inggrisnya? Mudah. Kenapa mudah, Miss? Karena semua brand atau barang itu biasanya hadir dalam bahasa Inggris, ya kan? Laptop itu bahasa Inggris. Sama seperti touch screen, HP yang touch screen. Berarti HP yang menggunakan mode sentuh, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke potong lubang. Oke, kita lanjut ke number 84. 84 yaitu membeli. Membeli bahasa Inggrisnya adalah buy. Buy, membeli. Buy, membeli. Saya beli sebuah buku. Apa? I buy a book. Saya akan membeli sebuah mobil. I will buy a car. Saya akan membeli sebuah mobil. Kita sering membeli setiap hari, kan? Beli jajan, beli minuman, beli makanan, membeli barang, ya kan? Jadi gunakanlah bahasa Inggrisnya adalah buy. Oke, buy. Ya, buy, membeli. Oke, buy adalah membeli. Setelah beli kita biasanya ngapain? Bayar. Bayar bahasa Inggrisnya apa? Pay. Ya, P-nya itu plosive. Pay. Bukan pay tapi pay, ya. I buy a car. Saya membeli sebuah mobil. And then I pay. Kemudian saya bayar, ya kan? Setelah beli baru bayar. Bukan bayar dulu baru beli, ya. Kemudian kita baca number 86. Menendang. Biasanya nendang bola, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Kick. Oke? Kick. Kick. Kick, menendang. Oke? Kick, menendang. Contoh kalimatnya misalnya I kick the ball, saya menendang bola. I kick you, saya menendang kamu. Oke? Jangan ditendang, ya, orang, ya. Itu cuma kalimat saja. Oke? Kick itu menendang. Biasanya yang ditendang adalah benda, bola, atau misalnya permainan, ya. Itu tendang. Jadi kick, ya. Tapi menendang itu tidak bagus, ya. Usahakan jangan sering menendang. Oke. Kemudian kita lanjut number 87. Tidur. Oke. Verb tidur apa bahasa Inggrisnya? Kita sering tidur, kan? Ya, sleep, tidur. Sleep, tidur. Sleep, tidur. I sleep, saya tidur. Sleep, tidur. Sleep, tidur. Misalnya saya sedang tidur. I am sleeping. Saya sedang tidur. I sleep, saya tidur. Oke. Setelah tidur biasanya bangun. Bangun tidur apa bahasa Inggrisnya? Wake up, ya. Wake up, bangun tidur. Wake up, bangun tidur. Sleep, tidur. Wake up, bangun tidur. Oke. Kita baca number 86. I'm sorry, 89, ya. 89 itu mencuri. Bahasa Inggrisnya apa mencuri? Steal, ya, steal. You steal my stuff, kamu mencuri barang saya. You steal my car, kamu mencuri mobil saya. Steal, mencuri, jangan dipraktekkan, ya. Oke? Steal tidak boleh dipraktekkan. Mencuri itu tidak bagus. Oke? Kemudian number 90. Cross, menyeberang. Kalau tempat menyeberang di jalan namanya crossway, ya.
I cross the way. Saya sedang menyeberang jalan, ya. Kita lanjut ke number 91 di halaman 10, page 10, ya. Bukan 10 tapi 10. Menggunakan plosive, ya. T-nya menggunakan plosive. Oke, number 91. Ayo, apa bahasa Inggrisnya membiarkan? Let. Ya, let me, biarkan saya. I let you, saya biarkan kamu. Okay, let me to speak English. Biarkan saya berbicara bahasa Inggris. I let you to go, saya membiarkan kamu untuk pergi. Let itu membiarkan, ya. Okay, I let you to still watching my video. Saya membiarkan kamu atau kalian untuk tetap nonton video saya, ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya ke number 92. Menghabiskan. Oke, menghabiskan. Mean di sini spend, menghabiskan. Spend, menghabiskan. Spend, menghabiskan. Contoh kalimatnya misalnya seperti ini. I spend 24 hour. Saya menghabiskan 24 jam a week, misalnya dalam seminggu. I spend 24 hour a week. Saya menghabiskan 24 jam seminggu. Spend, menghabiskan. Spend, menghabiskan. Seperti menghabiskan waktu, misalnya I spend 24 hour to speak English. Jadi saya menghabiskan 24 jam untuk bicara bahasa Inggris. Atau I spend 7 hour a day. Jadi saya menghabiskan 7 jam sehari to learning English, untuk belajar bahasa Inggris. Atau I spend 30 minutes a day. Saya menghabiskan 30 menit sehari. Okay, to watching your video, untuk menonton videomu. Okay, habiskan 30 menit sehari untuk menonton video Miss Katie, ya. Okay, supaya apa? Supaya setiap hari kita memiliki peningkatan dalam belajar bahasa Inggris, ya kan? Kita harus nonton supaya tetap meningkat vocabulary-nya, kosakatanya. Oke? Kita lanjut lagi ke number 93. Oke, mencampur, bahasa Inggrisnya mix, mencampur. Kalau alat pencampur, bahasa Inggrisnya mixer. Kalau pengajar, teacher. Oke, teacher, pengajar. Pencampur, mixer. Oke, mencampur, mix. Ya, mencampur, mix. Kalimatnya misalnya I mix the sugar. Saya mencampur gula with milk, misalnya dengan susu. Atau I mix coffee. Saya mencampur kopi with water, dengan air. Jadi seperti itu. Mix itu artinya mencampur. Oke, kita baca lagi number 94. Mengkocok atau mengocok. Oke, cara mudah mengocok biasanya dimasukkan dalam botol, ya. Shake itu mengocok. Kegiatan kocok mengocok itu namanya shake. Mix, mencampur. Shake, mengocok. Mix, mencampur. Shake, mengocok. Oke, kita lanjut lagi ya. Bahasa Inggrisnya melempar. Oke, melempar. Throw. Oke, jangan throw tapi throw, ya. Throw, melempar. Throw, melempar. Throw, melempar. I throw the ball. Saya melempar bola. Oke, throw, melempar. Kemudian kalau membuang juga menggunakan kata throw tetapi ditambah away, ya. Throw away. Oke, jadi throw away adalah membuang. Throw adalah melempar, throw away membuang. I throw a ball. Saya melempar sebuah bola. Oke, I throw away the rubbish. Saya membuang sampah. Oke, bisa merasakan bedanya? Oke, kita lanjut ke number 97. Memindahkan. Bahasa Inggrisnya adalah move. Move, memindahkan. I move the car. Saya memindahkan mobil. I move the book. Saya memindahkan
buku. I move my laptop. Saya memindahkan laptop saya. Jadi move, memindahkan, ya. Kemudian number 98, pass. Oke, pass. Pass melewati, ya. Sama seperti misalnya I pass the way. Saya melewati jalan itu misalnya. Kemudian I pass misalnya I pass your home. Saya melewati rumah kamu. Jadi kan melewati itu bahasa Inggrisnya adalah pass. Oke, kemudian number 99, plant. Plant, menanam. Plant, menanam. Plant, menanam. Kalau merencanakan bahasa Inggrisnya adalah plan. Plant, menanam. Plan, merencanakan. Plant, menanam. Plan, merencanakan. Oke? Plant, menanam. Plan, merencanakan. Ya, plant, menanam. Plan, merencanakan. Oke. Sekarang kita sudah di number 100. 100 bahasa Inggrisnya apa? 100, ya, 100. Bukan 100 tapi 100, ya. 100, 100. Oke, nomor 101-nya ini dia. Oke, 101 apa bahasa Inggrisnya?